Anda kembali di Sindut Studi Pemirsa. Antrian panjang sejak subuh terjadi saat pengambilan PIN seleksi penerimaan murid baru SPMB di Surabaya, Jawa Timur. Antrian terjadi diduga karena kepanikan orang tua murid yang khawatir tidak mendapatkan nomor antrian di sekolah favorit. Sebuah video uang yang menunjukkan antrian panjang calon murid beserta orang tua mereka di SMA Negeri 8 Surabaya viral di media sosial. Antrian tersebut terjadi pada subuh di mana sebagian pengantri membawa payung dan mengenakan mantel hujan akibat gerimis. Antrian tersebut diketahui merupakan bagian dari pengambilan PIN dan proses validasi data seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri 2025. Pengambilan PIN dijadwalkan berakhir pada 13 Juni 2025, sementara validasi data akan berakhir pada 14 Juni 2025. Sesuai dengan petunjuk teknis SPMB, pengambilan PIN dapat dilakukan secara online. Namun, untuk validasi data, calon murid wajib datang ke salah satu dari 10 sekolah terdekat. Pasca alami gangguan pada server pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, saat ini sistem sudah kembali normal. Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memastikan penerimaan siswa di Jawa Barat kembali normal. Setelah 3 hari mengalami gangguan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, saat ini sistem sudah kembali normal. Gangguan karena adanya sinkronisasi antara aplikasi dengan server yang disimpan oleh Diskominfo Jawa Barat. Akibatnya sistem SPMB di seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tidak dapat diakses hingga banyak orang tua siswa yang mengeluh. Sebelumnya pada pelaksanaan hari pertama hingga hari ketiga SPMB, server Dinas Pendidikan mengalami server down. Hal ini membuat para orang tua tidak dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah akibat gangguan server. Kemarin itu kita sebenarnya udah uji coba 2 kali. Kemarin itu ada sinkronisasi lah ya antara aplikasi dengan server yang disimpan di Diskominfo. Jadi ada harmonisasi yang waktu itu diuji coba. Kalau di kan nggak real trial, kan orang langsung yang ini yang itu. Jadi itu aja. Tapi alhamdulillah bisa diatasi dan sekarang udah bisa berjalan dengan lancar di semua tempat. Saya udah pantau di semua kabupaten kota udah lancar. Beralih ke informasi lain, pemirsa, beragam alutsista berteknologi mutakhir dapat dijumpai dalam gelaran pameran pertahanan internasional Indo Defense 2025 di Jakarta. Salah satunya alutsista Dirgantara yang menghadirkan helikopter modern andalan Tentara Nasional Indonesia. Lebih dari 60 negara dan 1.100 perusahaan hadir memeriahkan gelaran Indo Defense 2025 di G-Expo PRJ Kemayoran, Jakarta. Para pengunjung pun antusias melihat dan menggali informasi beragam alutsista terbaru berteknologi mutakhir yang dihadirkan dalam bentuk replika hingga aslinya. Tak terkecuali alutsista Dirgantara yang menyertakan beragam helikopter modern seperti Bell 525 dan MV-70. Ternyata tak sebatas bertempur, helikopter berkonsep militer juga kerap digunakan sebagai alat angkut taktis serbaguna yang membantu pelaksanaan misi kemanusiaan hingga menjangkau daerah terisolir. Lebih rame ya, lebih tertib, bootnya juga lebih tertata, rapih ya, karena kan tempatnya juga luas. Mengusung tema Defense Partnership for Global Peace and Stability, Indonesia berharap gelaran pameran pertahanan internasional ini menarik potensi ekspor dan memperkuat kemandirian industri pertahanan. Indo Defense Expo menjadi salah satu bukti nyata modernisasi Dirgantara alutsista di tanah air. Dari Jakarta, Wenda Nurayudi, Richard iNews melaporkan. Hari terakhir pameran pertahanan internasional Indo Defense 2025 ramai didatangi pengunjung. Masyarakat umum dapat melihat kecanggihan beberapa alutsista hasil karya anak bangsa.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah alutsista anti-drone yang dapat mendeteksi drone dari jarak 5 km. Tidak hanya itu, Republik Corp dengan mengusung konsep perisai Trisula Nusantara dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional menampilkan alat kekuatan militer mulai dari drone, roket, hingga kapal perang. Perusahaan ini juga menggandeng perusahaan yang berbasis AI agar mampu menyatukan sistem pertahanan yang canggih khususnya di Indonesia. Tidak hanya saling memamerkan teknologi dan alutsista. Dari setiap negara, ajang Indodefense sekaligus menjalin kemitraan strategis dan memperkuat jalinan kerjasama antar negara di bidang pertahanan dan juga keamanan. Kita produksi senjata sendiri. Kita produksi drone yang dipersenjatakan sendiri. Kita produksi kendaraan juga sudah sendiri. Jadi itu mungkin multi domain.